Halo teman-teman Coffee Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Hari Rizky di channel Coffee Indonesia. Oke teman-teman, kita sudah melihat mesin sepaket di belakang ya. Ini dari Beleza. Yang pertama adalah Beleza Giulia. Ya, ini adalah mesin terbaru dari Beleza yang baru rilis 1 bulan lalu dengan ada ditemani oleh grindernya Beleza Piccola. Ini adalah mesin terbaru teman-teman, di mana dia pakai pompa vibran tapi dikasih selang untuk narik air dari galon. Bagaimana kemampuannya? Apakah ini proper? Ya, mesin vibran bisa narik air dari galon. Apakah aman dan bisa jangka panjang? Ikuti terus video ini sampai dengan selesai biar teman-teman bisa tahu kehebatan dari mesin yang satu ini. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai nyalain ini mesin, ya, jadi pas nanti dibuka tuh teman-teman harus tahu sebetulnya Giulia ini atau Beleza biasanya kelengkapannya itu dapat apa aja. Ya, di sini sudah ada aksesorisnya teman-teman. Ya, pertama saya akan kasih lihat ini dapat selang inlet. Ya, ini selang inletnya bagus banget nih. Jadi terlihat mewahnya. Oke, di samping itu juga pasti dia akan ada sealnya supaya nanti ini selang dipasangkan dan nggak bocor ya teman-teman ya. Lalu dapat portafilternya. Wah, ini desainnya keren banget. Ya, ini desainnya seperti ini. Ini dapat yang double spot. Ya, ini biasa untuk 18 sampai 20 gram. Oke, lalu nanti ini dapat yang single spot teman-teman ya. Single spot ini biasanya dia 10, 12 bahkan ada yang 13. Oke, baik. Di samping itu ya, ini nanti akan dapat namanya head brush untuk ngebersihinnya, dan juga dapat ini rubber pengganti blind basket biasanya untuk back flush. Lalu nanti ini dia dapat temper. Ini tempernya mewah banget. Ada tulisan Belezanya dengan beratnya ini lumayan berat. Jadi kalau seandainya teman-teman pakai temper ini nggak usah ditekan terlalu tenaga yang lebih besar. Dan ini yang paling penting, kalau kita ini bahasanya kitab ya, ini adalah buku petunjuk dari Beleza Giulia, di mana nanti teman-teman nih kita lihat di sini ada halaman terpentingnya, di mana nanti teman-teman itu bisa melihat spesifikasinya ya. Di sini jadi sama teman-teman pengen baca ya, ini boleh lihat di sini teman-teman. Jadi yang sudah pasti mesin ini dia berdaya 1650 watt ya, dengan ada 2 analog bar untuk tekanan pompa dan tekanan steam. Dan di sini juga nanti teman-teman harus tahu bahwa ini boilernya dari stainless dengan ada water tanknya itu 1,9 liter untuk water tank, sementara boilernya lebih besar teman-teman nih. Boilernya itu 2 liter. Jadi nanti teman-teman nih buku petunjuknya ini wajib teman-teman baca, karena sebelum mulai teman-teman harus tahu apa yang harus dilakukan. Ya, di samping nanti tanya dari tim salesnya, dan teman-teman bisa tahu nanti troubleshooting apa aja ketika penggunaan terjadi. Di sini ada ya teman-teman ya. Oke, baik, ini untuk penjelasan aksesorisnya kita mulai coba aja ya. Jadi nanti kita cobanya itu bisa mulai dari water tank ya. Di sini nanti ada nih, kita isi 1,9 liter ya di situ, atau nanti kita bisa coba menggunakan dari inlet ya. Nanti ini akan saya pasangkan di bawah ya, biar teman-teman tahu kemampuan menggunakan inlet ini. Oke, baik, yuk kita coba sekarang. Ya, baik teman-teman, sebelum kita nyalakan mesin, pastikan dia sudah ada untuk suplai air. Di sini kita menggunakan suplai airnya menggunakan selang inlet untuk narik dari galon. Ya, ini selang inletnya, dan pastikan jangan lupa dipasang ini seal o-ringnya supaya tidak terjadi kebocoran. Yuk kita pasang teman-teman. Ya, jadi pasti pasang ini, dia ada 2 ujung. Ya, jadi ini ada yang L. Ya, L ini posisinya untuk di mesin, dan ini yang lurusnya untuk ke sumber airnya. Nanti kita menggunakan galon. Jadi nanti di sini ya, teman-teman ya. Oke, dia nanti posisinya sudah ngepas. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah terpasang, baru kita masukin di mesinnya bagian bawah. Ketika nanti sealnya sudah terpasang, ya kita tentukan ini nanti mau arah L-nya kemana. Bisa contoh ke belakang, ke samping, kanan, ataupun depan. Nah, karena ini kita sumber airnya ada di belakang, jadi saya L-nya ke belakang ya teman-teman ya. Cara pasangnya supaya mudah ya, nanti teman-teman ini bisa dimiringkan dulu. Dimiringkan ya, dimiringkan. Nah, dia pusat lubangnya ada di depan. Kayak yang ini di depan. Nah, nanti kita masukin. Oke,
Oke, dan dipasang. Pertama manual teman-teman ya, jadi pakai tangan biasa. Nah, nanti harus teman-teman kencengin pakai kunci pas nomor 23 atau 24. Atau kalau emang ada kunci Inggris boleh dengan ukuran seperti tersebut. Nah, ketika nanti sudah kencang, ya nanti ini akan saya kencangin lagi baru saya mulai. Ya, ini sebagai contoh. Ya. Oke, teman-teman, setelah tadi kita pasang selang inletnya, ya pastikan pertama sudah dikencangkan bautnya pada mesin. Kedua, pastikan selangnya nggak ada bengkokan dan ujung yang ada di galon itu tepat ada di dalam galon. Jadi nggak boleh mengambang, apalagi ada yang ketekuk. Ya, karena itu nanti akan mengganggu proses masuknya air ke dalam mesin. Bahkan nanti mesin tidak bisa hidup, bahkan dapat suplai air. Sehingga nanti mesin bisa masuk angin. Oke, teman-teman. Ini udah kepasang, sekarang kita langsung hidupkan. Jadi tombolnya di depan sebelah kiri. Oke, nah nanti dia akan ada suara pompa narik air. Oke, karena ini tadi sudah sempat kita trial, jadi tarikannya cuma sebentar. Kalau baru, ini bisa agak panjang. Kurang lebih bisa dia 2-3 menitan. Karena dia ini untuk isi boilernya sekitar 2 liter. Baik teman-teman, di sini sambil kita nunggu panas, saya ingin ngasih tahu beberapa fitur yang ada di panel depan. Oke, mulai dari yang paling bawah. Di sini ada kontrol PID. Ya, nanti kontrol PID-nya akan saya kasih lihat ada program apa saja yang bisa diatur. Di atasnya, ya di atasnya ini ya teman-teman ya, ini ada indikator analog untuk pressure bar ketika nanti teman-teman akan brewing. Oke, nanti akan ketika dinyalakan masuk portafilter itu dia akan naik analognya. Oke, sebelah kiri saya di sini nanti akan ada namanya indikator pressure steam. Yang di sini nih tombolnya, sorry knopnya ya, ini knopnya knop putar. Ya, jadi ketika nanti kita putar, ya ini dia akan bergerak. Tapi kalau ini dia turun, ini bergeraknya naik karena turun ini bahwa tekanannya sedang kita gunakan. Lalu knop yang satu ini dia adalah untuk hot water. Ya teman-teman, nanti kita lihat indikator di kontrol PID ini ada apa aja yang bisa disetting. Oke, baik teman-teman, sambil kita nunggu mesin ini siap dipakai, dia biasa disetting yang 125, saat ini saya gunakan. Ini masih di 116 ya teman-teman ya. Sambil kita lihat ada program apa aja yang bisa disetting dari PID ini dengan cara klik set. Oke, set ini ketika dia huruf P di depan ini menandakan bahwa dia settingan pre-infuse. Ketika teman-teman butuh 1 detik, pre-infuse-nya 2 detik. Bahkan ini bisa kita setting sampai dia paling banyak di pre-infuse. Lihat. Oke, sampai di 30 detik pre-infuse. Jadi gimana nanti teman-teman membutuhkannya aja. Cuman kalau saya memang tidak butuh, kita bisa pakai di P00. Oke, kita pakai P00 ya teman-teman ya. Lanjut set. Oke, ini untuk suhu boiler utama. Dia bisa disetting ya. Jadi nanti paling besar itu di 135. Oke, dia mentok dan nanti dia paling kecilnya adalah disetting di, kita lihat. Oke, 80. Cuma nanti resiko kalau standar 80 steamnya nggak berfungsi teman-teman. Jadi kita setting bawaan pabrik itu di 125. Oke, baik, bisa setting apa lagi? Kita setting. Oke, ini Eco Mode. Eco Mode ini dia ada 5 mode. Yang pertama ini dia selalu dikali 30 menit. 30 menit. Oke, 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Nah, yang kelima ini berarti ini artinya tidak aktif untuk Eco Mode-nya. Oke, lalu sini ada F0. F0 ini ketika teman-teman dari water tank, dan F1 ini untuk dari tap water. Nah, kita pakai F1 teman-teman ya. Dan ada fitur tambahan L dari Beleza yang nggak kita gunakan, dan ini kita mulai normalkan lagi. Oke, ini nanti teman-teman ini tadi saya lupa kasih tahu untuk 2 indikator ini ketika nanti dia sudah siap. Oke, kita bisa ngeliat dari bar yang ini teman-teman ya, bar sebelah sini. Jadi ketika nanti angkanya sudah di lebih dari 1, berarti nanti di kontrol PID dia sudah 125, berarti mesin ini sudah siap digunakan. Dengan nanti kita cek steamnya. Oke, ya ini dengan kita cek steam, ya nanti cek steamnya dia akan, berarti ini sudah panas dan bisa kita siap gunakan. Baik, kita mulai siap gunakan ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, ini mesin sudah siap digunakan, tapi saya pengen kasih tahu apa sih kehebatan dari mesin single boiler heat exchanger. Jadi dimana memang ketika ini kita kerja berbarengan, semuanya bisa hidup. Oke, pertama kita nyalakan
group headnya, jadi dia posisi brewing. Terus teman-teman butuh steam bersamaan, kita nyalakan steamnya. Oke, dan teman-teman butuh hot water. Oke, ini bisa kita nyalakan semuanya secara bersamaan. Nah, jadi itulah kehebatan teman-teman dari single boiler heat exchanger. Cuma nanti airnya cepat habis, makanya dia pompanya langsung narik lagi. Ya, saya izin bersihkan dulu sebentar sambil kita bikin kopinya. Oke, teman-teman, keren kan kalau nyala semua? Ya, baik, kita nanti bikin kopi sesuai standar WBIC. Ya, jadi World Barista International Champion, di mana saya akan bikin espresso base ya dengan ukuran 30 ml, 30 ml selama 20 hingga 30 detik dengan gramasi 18 gram. Yuk teman-teman kita bikin. Ya, baik teman-teman, kita mulai bikin pakai porta double ya. Jadi ini pakai porta double dengan saya menggunakan grinder Beleza Piccola dengan kopinya Arabica Gayo. Di sini saya membutuhkan kopi sebanyak 18 gram. Ya, ini sudah saya setting dengan settingan double. Oke, saya sudah gunakan 18 gram teman-teman, dan sini saya akan mulai temping dengan menggunakan temper Beleza yang desainnya oke dan beratnya proper banget, jadi nggak usah menggunakan tenaga terlalu besar. Teman-teman, sebelum kita masukkan portafilternya, kita flushing dulu buat memastikan bahwa airnya suplainya bagus. Oke, terdengar suara pompanya yang silent ya. Oke, kalau sudah kita lap. Oke, selesai lap, kita masukkan portafilternya. Jangan lupa siapkan shot glassnya teman-teman. Nah, di sini kita membutuhkan 30 ml. Oke, siap, 3, 2, 1, mulai. Ya, oke. Di sini kita bisa sambil lihat dia akan first drop di berapa dengan tekanannya ada di indikator sebelah kiri. Ya, ini cakep ya, di 6 detik teman-teman. Oke, kita bisa lihat kremanya. Oke, di sini kita butuh 30 ml dengan target ya ambil di garis kedua. Oke, kita lihat ini dapat di detik 20. Oke, ini cakep banget ya teman-teman ya. Ini di detik 20 ya, detik 20 dengan dapat di ukuran 30 mili. 30 mili terhitung dari krema. Ini sesuai standar WBIC, World Barista International Champion. Oke, langsung aja kita eksekusi. Kita buat cafe latte. Oke teman-teman, kita mulai steam susu ya, kita lihat. Oke, cari posisi nyamannya. Oke, cari posisi nyamannya. Kalau sudah, siapkan lap nanti untuk lap steam tipnya. Oke, kita mulai. Oke, kita bisa lihat nih tekanannya teman-teman ya. Ini dia kencang banget dan dia enak di knopnya teman-teman. Ini knopnya, ini knop putar, jadi kita bisa setting untuk kencang pelannya dari sini. Oke, kita bikin sampai kurang lebih 55 sampai 65 derajat. Ya, di atas hangat, di bawah panas sudah cukup, teman-teman. Oke, ini terlihat ya. Oke, dengan mikrofonnya. Oke, kita bikin basic tulip 3 layer. Oke, ini cakep banget teman-teman. Oke. Ya, teman-teman, bagaimana tadi kita sudah melihat spesifikasi, sudah kita coba mesinnya, sampai kita bikin produk nih teman-teman. Ya, ini kalau seandainya di cafe ini namanya cafe latte. Saya cicipin dulu ya, karena tadi espresso sudah dapat yang proper, saya yakin ini rasanya pasti mantap banget. Bismillah. Jadi kalau seandainya teman-teman barista atau home brewer pasti paham nih. Kalau seandainya dia sudah dapat frotting milk yang perfect, ya dimana itu dia foamnya tidak terlalu tebal seperti cappuccino dengan standar itu kurang lebih 1 cm, manis dari susu ini pun akan keluar teman-teman, seperti cafe latte yang saya buat tadi menggunakan mesin Giulia ini. Jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, kalau seandainya teman-teman sudah dapat mesin yang oke dengan spesifikasi yang mumpuni, ya sudah pasti nanti kopi teman-teman itu bisa dibuat dengan cepat, singkat, dan rasanya enak. Terutama seandainya nanti teman-teman itu sudah paham cara bikin base-nya. Nah, base yang enak itu dia bisa bikin variabel sesuai yang diinginkan. Variabel dari suhunya, ya karena ini mesinnya yang dibantu ya, untuk menyesuaikan dari profil roasting yang dia gunakan biji kopinya, agar gimana rasa yang diharapkan itu bisa didapat oleh si coffee brewer tersebut. Ya, jadi langsung ke kesimpulannya aja. Yang pasti ini produknya enak ya, karena dibuatnya dengan proper. Oke, jadi mesin ini teman-teman ya, ini adalah pengembangan dari Beleza Valentina, di mana Valentina itu dia nggak ada kontrol PID-nya.
ya di bagian depan, tapi kontrol PID-nya itu ada di bagian cover belakangnya. Dan di sini kalau misalnya kita lihat secara estetikanya, dia mengeluarkan Black Edition, di mana itu warnanya hitam, karena tipe-tipe sebelumnya dia hanya stainless standar mirroring. Tapi ini keren banget ya, dari estetikanya bagus. Dan di sini saya ingin kasih tahu teman-teman bahwa memang kalau tadi saya janjikan di awal video ini, apa sih kehebatan dari mesin ini? Karena dia ada selang inlet. Tetapi teman-teman wajib ketahui bahwa kalau pompa Vibran itu powernya tidak sekuat dengan pompa rotary. Jadi selang inlet ini adalah digunakan untuk membantu suplai dari gedung. Atau kalau teman-teman menggunakan RRO, air yang filter saring itu, boleh menggunakan seperti itu. Tapi kenapa tadi seandainya Mas Hari itu bikin pakai selang inlet baik-baik aja? Oke, karena ini adalah untuk video sampel. Nah, nanti teman-teman emang untuk kafenya belum terlalu ramai, bisa menggunakan dari selang. Tapi seandainya nanti teman-teman sudah ramai, oke, tapi selang langsung ke galon, biasanya umur pompa itu akan singkat. Karena memang Vibran itu tidak disarankan menggunakan tarik dari galon, tapi harus dibantu dari suplai gedung. Ya, jadi seandainya teman-teman pengen menggunakan inlet itu boleh ya, tapi tidak bisa untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang gunakanlah mesin rotary. Untuk Beleza biasanya ada Inizio R, itu kita khusus dengan pompa rotary. Ya teman-teman, mungkin di video kali ini ulasannya seperti itu. Kalau ada kata-kata yang kurang jelas, teman-teman bisa isi di kolom komentar ya di bawah ini. Atau kalau memang teman-teman penasaran dengan harganya, nanti ada linknya ya, akan kami masukkan di deskripsi video ini. Dan seandainya teman-teman ingin lebih tahu lengkapnya, bisa cek Instagram kami ya. Jadi Instagram dan YouTube-nya sama, nCoffee Indonesia. Di situ teman-teman bisa chat langsung. Kalau toko online-nya ada Tokopedia dengan nama nCoffee Indonesia juga. Baik, sekian video review tentang Beleza Giulia ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan dapat pencerahan. Seandainya teman-teman yang membutuhkan mesin, maka bisa pilih mesin ini, karena ini bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman yang baru mulai ya. Baru mulai saya sarankan mulai yang ini, karena harganya ini masih cukup lumayan, tidak terlalu mahal, nggak ada di atas 30 juta, dan dia juga ini masih di atas 20, di bawah 30. Kurang lebih harga video ini dibuat masih di 24 juta, mesin only, belum termasuk grinder. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.